Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, sekarang Ibu akan cek kehadirannya terlebih dahulu. Bagi yang terpanggil silakan untuk berdiri karena Ibu akan cek kerapiannya juga. Baik, Clara, Jebo, silakan berdiri. Bagus, berdiri lagi. Desmira, Hadir, Bu. ya, silakan berdiri. Bagus. Alhamdulillah, berarti hadir semua ya. Bagus sekali, pertahankan selalu kehadirannya. Baik, sekarang Ibu mau bertanya lagi sebelum Ibu jelaskan materi kita pada hari ini. Siapa di sini yang lengkap sholatnya? Saya, Bu. Ya, bagus. Yang lain siapa? Mira, lengkap sholatnya? Lengkap, Bu. Alhamdulillah. Jadi pertahankan selalu karena sama-sama kita ketahui bahwa sholat itu merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam. Baik. Nah, sekarang kan ini pertemuan pertama kita atau pertemuan perdana kita pada semester ini. Nah, sekarang kita akan bahas ataupun bukan itu. Sekarang Ibu mau tanya, siapa yang tahu atau siapa yang sudah tahu apa materi yang akan kita bahas pada hari ini? Siapa yang bisa? Ya, Lara apa? Ya, Lara apa tadi? Sejarah masuknya Islam di Indonesia. Ya, betul sekali. Pada pertemuan pertama kita kali ini, kita akan membahas tentang sejarah Masuknya Islam ke Indonesia. masuknya Islam Ke Indonesia. ke Indonesia. Nah, pada semester ini, pada bab pertamanya kita akan membahas tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Sebelumnya atau di sebelum kelas-kelas ini atau sebelumnya siapa yang sudah pernah belajar ini? Belum ya? Baik. Berarti sekarang Ibu akan menjelaskan lebih ekstra lagi karena ini merupakan satu materi yang baru bagi kalian, yaitu tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Nah, pada bab ini ketika kita mengkaji tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia, tentu pembicaraan kita tidak akan lari-lari tentang teori-teori masuknya Islam ke Indonesia, keadaan masyarakat Indonesia sebelum pra-Islam, dan corak keislaman yang ada di Indonesia. Baik, sekarang Ibu mau tanya, siapa di sini yang tahu apa itu sejarah? Siapa yang ini sudah tahu apa itu sejarah? Saya rasa ya, apa itu? Sesuatu yang telah berlalu. Ya, betul sekali. Sejarah merupakan sesuatu yang sudah berlalu atau sesuatu peristiwa yang pasti terjadi di masa lampau yang konkret atau sesuatu yang dapat dibuktikan secara ilmiah atau secara keilmuan. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Bagus. Nah, pada bab ini sejarah masuknya Islam ke Indonesia ini tujuan pembelajarannya itu agar Ananda Ibu bisa memahami bagaimana sih Islam itu masuk ke Indonesia, terus Ananda bisa mengetahui teori-teori masuknya Islam ke Indonesia, terus bagaimana tentang keadaan masyarakat Indonesia atau masyarakat kita sebelum masuknya Islam ke Indonesia, terus bagaimana sih jalur-jalur dengan masuknya Islam ke Indonesia. Baik, sebelum kita lanjutkan ke diskusi kita pada hari ini, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu bagaimana tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Seperti Ibu katakan tadi, tentang sejarah masuknya ke Islam ke Indonesia, kita akan tidak jauh-jauh pembicaraannya itu mengenai tentang teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Nah, pada poin teori-teori masuknya Islam ke Indonesia ini, kita akan mendiskusikan secara bersama. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan tentang poin pertama akan kita bahas apa itu kondisi masyarakat Islam. Nah, ini merupakan poin-poin penting yang akan kita pelajari
pada bab pertama ini. Nah, pada poin yang pertama kita akan bahas tentang kondisi masyarakat Indonesia pra-Islam. Nah, pada poin ini kita akan berbicara tentang bagaimana sih kondisi masyarakat kita sebelum Islam itu masuk di negara kita. Nah, tentunya ketika kita berbicara tentang kondisi masyarakat Indonesia, tentu kita akan berbicara tentang aspek-aspek kehidupan bagi negara kita. Itu ada aspek sosial budaya, agama dan kepercayaan, perekonomian, sosial politik, dan bagaimana itu tentang kondisi suku bangsanya. Nah, sekarang kita bahas tentang kondisi sosial budayanya. Kalau menurut Ananda, bagaimana kondisi sosial budaya masyarakat kita sebelum Islam itu masuk? Oke, sekarang Ibu akan jelaskan. Sebelum Islam itu masuk, suku-suku kita atau suku bangsa Indonesia ini sudah memiliki banyak suku bangsa, yang mana suku bangsa kita ini beragam macamnya, sehingga dengan banyaknya keragaman sosial budaya kita atau suku-suku bangsa kita di Indonesia ini, itulah yang membuat negara itu kaya. Negara kita itu menjadi suatu negara yang kaya. Jadi suku-suku bangsa itu seni budayanya ataupun kondisi sosial budaya Indonesia yang beragam itu ialah yang harus kita lestarikan dan kita jaga keasliannya. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Baik, yang kedua yaitu mengenai agama dan kepercayaannya. Sebelum Islam ini masuk ke Indonesia, negara kita atau negara Indonesia kita ini sudah memiliki suatu kepercayaan yang sudah sangat menyebar di negara kita atau negara Indonesia ini. Yang mana sebelum Islam ini agama Buddha dan agama Hindu ini sudah ada di Indonesia. Buktinya itu adalah adanya kepercayaan yang mengatakan bahwa Hindu Buddha ini sudah ada di Indonesia. Nah, sebelum Islam masuk ini, di Indonesia sudah ada dua agama yang sudah berkembang. Itu ada agama Hindu dan agama Buddha. Masyarakat Indonesia sudah menganut agama Hindu dan Buddha sebelum Islam itu masuk. Yang mana Hindu ini merupakan suatu agama yang lahir di India, yaitu pada tahun 1500 sebelum Masehi. Jadi, agama yang lahir di India ini juga pernah ada di Indonesia dan berkembang di Indonesia, itu sebelum agama Islam masuk ke negara Indonesia ini. Nah, yang kedua, apa kitab sucinya? Kitab suci agama Hindu ada disebut dengan kitab suci Weda. Nah, jadi kitab orang Hindu itu adalah kitab suci yang dinamakan dengan kitab Weda. Dan dia juga mengandung tentang ajaran Hindu waktu itu. Nah, ada juga agama Buddha. Agama Buddha ini merupakan agama yang juga lahir di India, yaitu pada tahun 500 sebelum Masehi. Jadi kedua agama ini merupakan dua agama yang sangat besar atau sudah berkembang di Indonesia sebelum masuknya Islam ke Indonesia. Jadi agama Islam ini disebarkan di Indonesia yaitu melalui kedamaian atau tidak disebabkan secara kekerasan. Baik, kedua itu mengenai perekonomiannya. Baik, sampai yang Ibu jelaskan tadi, apakah Ananda sudah mengerti? Sudah, Bu. Ya, tadi Ibu sudah menjelaskan dua poin, yaitu kondisi sosial budaya dan agama dan kepercayaan Indonesia sebelum Islam masuk ke Indonesia. Baik, yang ketiga itu mengenai tentang perekonomian. Nah, sebelum Islam masuk ke Indonesia ini, negara kita atau penduduk di Indonesia ini sudah bermata pencaharian. Ada yang bercocok tanam, ada menjadi petani dan nelayan. Nah, sebagian masyarakat yang tinggal di pedalaman mereka itu banyak berpencaharian sebagai yang bercocok tanam atau sebagai petani. Mereka bercocok tanam karena sama-sama kita ketahui bahwa Indonesia memiliki tanah yang sangat subur, sehingga masyarakat Indonesia pada saat itu banyak yang melakukan suatu pekerjaan yang dapat menumbuhkan perekonomian Indonesia, yaitu sebagai petani atau bercocok tanam. Sedangkan masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah pesisir itu ada yang bekerja atau bermata pencaharian rata-rata itu sebagai
nelayan. Nelayan mereka merupakan suatu penghasilan yang dapat meningkatkan perekonomian mereka. Baik, sampai di sini perekonomian sudah paham? Baik, sekarang kita masuk tentang sosial politiknya. Bagaimana tentang sosial dan politik Indonesia ini sebelum Islam masuk. Nah, jadi sekarang kita bahas tentang kondisi sosial politik Indonesia sebelum Islam masuk ini. Nah, bagi kondisi sosial politik Indonesia ini sudah dipengaruhi oleh dua kerajaan besar, yaitu ada kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit ini banyak memberikan pengaruh bagi masyarakat Indonesia sebelum Islam masuk ke Indonesia. Sampai di sini paham? Baik, selanjutnya itu mengenai suku bangsa. Seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa negara Indonesia ini meskipun sebelum Islam masuk sudah memiliki banyak suku, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa yang memiliki corak ataupun corak kebudayaan yang bermacam-macam, sehingga negara kita ini dikenal dengan negara yang sangat kaya karena keberagaman suku bangsanya yang harus kita lestarikan dan kita jaga. Sampai di sini paham? Baik, kita masuk ke poin kedua, yaitu pada poin kedua ini akan kita bahas pada bab ini, yaitu adalah tentang masuknya Islam ke Indonesia. Pada poin ini kita akan bahas tentang jalur-jalur masuknya Islam ke Indonesia, yaitu yang pertama itu ada jalur perdagangan. Jalur perdagangan ini mengatakan bahwa Islam ini masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang, baik itu pedagang dari Persia, Gujarat, dan Arab. Nah, itulah yang dikatakan sebagai yang membawa Islam masuk ke Indonesia. Yang mana para pedagang ini melakukan perdagangan di Indonesia dengan bermacam cara, ataupun para ulama-ulama yang beragama Islam ini melakukan perdagangan ke Indonesia ini dengan niat untuk berdagang serta menyebarkan ajaran agama Islam ini. Para pedagang ini banyak yang berbaur atau melakukan suatu komunikasi dengan masyarakat Indonesia kita atau dengan masyarakat pribumi, sehingga mereka dengan mudah menyampaikan ajaran agamanya. Yang kedua itu adalah jalur perdagangan, yaitu adalah jalur perkawinan. Jalur perkawinan ini adalah seorang ulama besar atau orang yang beragama Islam ini mengawini atau mengkawini atau menikahi anak-anak yang ada di pribumi di Indonesia ini, sehingga keturunannya nanti akan memeluk agama Islam. Terutama para pedagang ini banyak yang menikahi anak-anak bangsawan atau anak-anak dari raja. Para pedagang Islam ini banyak yang menikahi anak-anak bangsawan atau anak-anak raja, sehingga dia lebih mudah untuk menyebarkan agamanya. Nah, sampai di sini paham? Baik, selanjutnya itu melalui jalur seni budaya. Nah, seperti yang kita ketahui, itu pada Wali Songo banyak yang menyampaikan ajaran agama Islam melalui seni atau budaya. Itu salah satunya kita lihat dari Wali Songo yang menyampaikan ajaran Islam itu dengan wayang. Mana wayang itu dipadukan, dia mengatakan tentang suatu kebudayaan bangsa Indonesia dengan memadukan atau memasukkan ajaran Islam, sehingga ajaran Islam ini dapat diterima dan mudah masuk ke Indonesia. Selanjutnya itu melalui para tasawuf, yang mana jalur tasawuf ini disampaikan oleh para sufi. Sufi-sufi ini yaitu menyampaikan suatu pokok pembahasan dengan mencampur adukan atau memasukkan ajaran-ajaran agama Islam, sehingga Islam ini mudah diterima Indonesia. Sampai di sini paham? Paham. Baik, selanjutnya itu ada poin yang mengenai tentang teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Jadi pada poin ini akan kita diskusikan. Silakan Ananda untuk duduk ke kelompoknya. Nah, bagus sekali. Nah, sekarang kita akan mendiskusikan tentang teori masuknya Islam ke Indonesia dan corak keislaman yang ada di Indonesia. Tentu kita harus menduduki semua teori-teori ini. Teori masuknya Islam ke Indonesia itu ada teori Mekah, teori Gujarat, dan teori Cina. Teori Mekah ini mengatakan bahwa Islam pertama kali masuk ke Indonesia itu dibawa oleh para pedagang yang berasal dari Mekah. Salah satu tokohnya itu adalah yang mengatakan bahwa Islam itu masuk ke Indonesia. Salah satu tokohnya itu adalah Hamka. Buya
Mekah. Jadi silakan Ananda kelompok 1 berdiskusikan tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Kelompok 1 itu membahas tentang teori Mekah dan Gujarat, dan kelompok 2 akan membahas tentang teori Cina. Nanti silakan Ananda perwakilan dari kelompoknya untuk didiskusikan. Silakan untuk berdiskusi, Ibu beri waktu selama kurang lebih dari 10 menit. Oke? Oke, Bu. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, baik. Karena sudah selesai, silakan untuk kelompok 1, perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang teori masuknya Islam ke Indonesia, yaitu teori Mekah dan teori Persia. 1. Teori Mekah. Teori Mekah merupakan teori baru yang muncul sebagai sunggahan atau penolakan terhadap teori Gujarat. Teori Mekah mengungkapkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Yang kedua, teori Persia. Teori Persia berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-15 dengan dibawa oleh bangsa Persia, sekarang menjadi negara Iran. Teori Persia didasarkan pada banyaknya kesamaan antara budaya Persia dan masyarakat Indonesia, di antaranya sebagai berikut. 1. Peringatan 10 Muharram atau Hari Asyura, yaitu memperingati meninggalnya Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali, kita beri aplaus kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan tentang teori Mekah dan Persia. Baik, sekarang pada kelompok 2 silakan untuk mengajukan pertanyaannya kepada kelompok 1 ya. Kepada kelompok 2 silakan. Ya, kelompok 2 apa pertanyaannya? Silakan diajukan. Apa bukti masuknya Islam pada teori Mekah? Ya, pertanyaan yang sangat bagus untuk kelompok 1. Itu dari kelompok 2 menanyakan tentang bukti-bukti yang menyatakan bahwa Islam itu masuk berdasarkan teori Mekah. Siapa yang bisa langsung menjawabnya? Saya, Bu. Ya, kepada kelompok 1 silakan. Buktinya didasari pada beberapa hal berikut. Yang pertama, yang 1, pada abad ke-7 di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Arab dengan pertimbangan bahwa pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan di Kalimantan sejak abad ke-4. Yang kedua, kerajaan Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i. Dalam hal ini, pengaruh mazhab Syafi'i yang terbesar pada waktu itu adalah di Mesir dan Mekah. Yang ketiga, raja-raja Samudra pasti menggunakan gelar Al-Malik di masa gelar itu berasal dari Mesir. Ya, jawaban yang sangat betul sekali dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 2? Sudah paham kan? Puas, Bu. Baik, sekarang Ibu akan lebih jelaskan bagaimana teori-teori Mekah ini dan teori Persia ini. Nah, teori Mekah ini adalah teori yang menyatakan atau sebagai suatu teori yang menyanggah tentang fakta bahwa Islam itu masuk dibawa oleh para pedagang Gujarat, atau teori yang bertentangan dengan teori Gujarat. Pada teori Mekah ini, mereka mengatakan bahwa ataupun orang-orang yang percaya tentang teori Mekah ini, Islam itu masuk pertama kali itu pada abad pertama Hijriah, yaitu pada abad ke-7 Masehi. Seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa teori Mekah ini salah satu tokohnya yaitu adalah Hamka. Hamka ini mengatakan bahwa Islam masuk pertama kali yaitu dibawa oleh orang-orang Mekah, terutama itu di Mesir. Dan mana Islam itu masuk pada abad ke-7 Masehi. Apa saja buktinya? Salah satu bukti
ini merupakan salah satu ajaran atau mazhab yang ada dalam ajaran Islam. Sehingga dengan adanya Samudra Pasai ini menjadi mazhab Syafi'i, maka itu sudah sebagai bukti bahwa Islam itu berasal dari bangsa Mekah ini. Teori Mekah ini. Yang ketiga itu ada Raja Samudra Pasai yang bergelar Al-Malik. Yang mana Al-Malik ini merupakan gelar bagi orang Islam. Sehingga ini menjadi suatu bukti yang kuat yang menyatakan bahwa di Indonesia ini atau Islam di Indonesia ini dibawa oleh orang-orang Arab. Itu yang pertama ada di Mesir. Sampai di sini paham? Sudah paham teori Mekahnya? Bagus. Sekarang kita masuk kepada teori Persia. Nah, lain ceritanya dengan teori Persia ini. Teori Persia ini mengatakan bahwa Islam itu dibawa oleh bangsa-bangsa Persia itu pada abad ke-15, yang mana Persia ini sekarang sudah dikatakan sekarang dikenal dengan negara Iran. Yang mana bukti-buktinya atau bukti-bukti yang menyatakan bahwa Islam itu masuk dibawa oleh orang-orang Persia. Pertama adalah adanya peringatan 10 Muharram. Nah, dengan adanya peringatan 10 Muharram ini merupakan suatu peringatan yang ada dalam Islam. Sehingga mereka mengatakan bahwa Islam itu dibawa oleh orang-orang Persia. Yang kedua itu orang Persia dengan Indonesia adanya persamaan ajaran tasawuf dan Siti Jenar, yaitu ajaran Al-Halnas. Yang ketiga itu adalah persamaan bangsa-bangsa Persia dengan Islam itu adalah ditemukannya cara pengejaan Arab yang sama dengan bangsa Persia. Sehingga dengan adanya bukti-bukti ini mereka mengatakan bahwa Islam pertama kali masuk ke Indonesia itu dibawa oleh bangsa Persia. Sampai di sini paham? Halo, sudah paham keduanya? Paham. Baik, sekarang kepada kelompok 2 lagi ya. Sekarang kepada kelompok 2 silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, kepada kelompok 2 silakan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 yang membahas materi tentang teori Gujarat dan teori Cina. Teori Gujarat. Teori ini mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Bangsa Gujarat dari India yang diyakini sebagai pihak yang membawa Islam ke Indonesia. Teori ini didasarkan pada hal-hal berikut. 1. Kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. 2. Hubungan dagang antara Indonesia dengan India sudah lama terjalin melalui jalur Indonesia. Selanjutnya teori Cina. Ahli sejarah yang mendukung teori ini antara lain Profesor Sulamat Nurjana, Haji De Graaf. Teori Cina ini didasarkan pada asumsi adanya unsur kebudayaan Cina dalam sejumlah unsur kebudayaan Islam di Indonesia. Berdasarkan sumber kronik dari kelenteng Sampokong di Semarang yang memperlihatkan pengaruh orang-orang Cina dalam penyebaran Islam di Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi yang sangat bagus dari kelompok 2. Kita beri aplaus kepada kelompok 2. Baik, sebelum dijelaskan, apakah ada pertanyaan lain terhadap kelompok 2? Berarti tidak ya, karena itu sudah kelompok 2 sudah sangat bagus dalam menjelaskannya. Sudah dijelaskan secara rinci bagaimana itu tentang teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Nah, jadi sekarang Ibu akan lebih jelaskan tentang teori-teori masuknya Islam ke Indonesia, yaitu pada teori Gujarat dan teori Cina. Yang mana teori Gujarat ini salah satu tokoh yang mengatakan bahwa Islam itu dibawa oleh bangsa-bangsa Gujarat, yaitu adalah Sunan Kongje. Yang mana teori ini mengatakan bahwa Islam itu pertama kali masuk ke Indonesia dibawa oleh bangsa Arab, bangsa Gujarat, yaitu pada abad ke-13 Masehi. Yang mana Gujarat ini mengatakan bahwa pihak yang membawa Islam ke Indonesia. Teori Gujarat ini mempercayai bahwa Islam pertama kali masuk ke Indonesia itu dibawa oleh orang-orang India atau para pedagang Gujarat. Salah satu bukti yang mengatakan bahwa Islam itu berdasarkan pada teori Gujarat itu karena adanya hubungan dagang yang sudah sangat lama terjalin antara Indonesia dan orang-orang Gujarat. Itu merupakan salah satu bukti yang menyatakan bahwa
maksudnya Islam ini yaitu berasal dari bangsa Gujarat. Yang kedua itu adanya ditemukannya sebuah batu nisan orang Arab orang Islam, yaitu adalah batu nisan Sultan Malik asalnya yang bertuliskan tahun 1297. Dengan ditemukannya batu nisan Sultan Malik asalnya seorang raja dari Islam, maka itu mengatakan sebagai bukti yang mengatakan bahwa teori Gujarat ini yang benar bahwa Islam itu masuk ke Indonesia. Sedangkan berlain hal sebagai teori Mekah. Jadi teori Mekah ini, teori Mekah yang Ibu jelaskan tadi merupakan satu teori yang memberikan bantahan terhadap teori Gujarat ini. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Ada pertanyaan mengenai ini? Baik, jika tidak ada kita masuk kepada keempat yaitu teori Cina-nya. Teori Cina ini salah satu tokoh pendukungnya itu adalah Slamet Mujurjana. Yaitu yang mengatakan bahwa Islam itu dibawa oleh orang Cina, itu didasarkan pada buktinya itu adalah persamaan kebudayaan Cina dengan ajaran-ajaran Islam. Jadi semua teori ini harus Anda kuasai dan Anda pahami apalagi itu mengenai teori Mekah. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Apakah masih ada pertanyaan? Bagus, kalau tidak ada berarti semuanya sudah paham. Mungkin sudah karena waktu kita hampir habis. Sekarang kita akan simpulkan semua pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, karena waktu kita sudah hampir habis, sekarang Ibu simpulkan sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi kesimpulan materi kita pada hari ini itu kita sudah membahas tentang sejarah Masuknya Islam ke Indonesia. Poin penting kita pelajari yang pertama itu adalah kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islamnya masuk. Itu kita lihat dari segi kondisi sosial budayanya, politiknya, ekonominya, dan juga seni dan sosial politik dan segi budayanya. Oke, sampai situ paham? Paham, Bu. Poin yang kedua itu tentang mengenai jalur masuknya Islam ke Indonesia. Pertama itu ada jalur perdagangan, kedua ada jalur apa? Mira, apa tadi? Perkawinan, Bu. Perkawinan, apa lagi? Perkawinan, tasawuf dan pendidikan serta sosial politiknya. Nah, selanjutnya itu adalah teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Nah, apa saja teorinya? Ada 4 tadi ya. Yang pertama itu ada teori Mekah. Teori Mekah. Yang kedua ada teori Persia. Yang ketiga itu ada teori Cina dan yang keempat itu ada teori Gujarat. Jadi semua materi kita pada hari ini silakan Anda ulang-ulang di rumah dan jangan lupa untuk mengerjakan evaluasinya itu pada uji kompetensi poin A dan B. Silakan Anda kerjakan minggu depan kita periksa bersama-sama. Oke? Oke, Bu. Baik, karena waktu kita sudah habis, Ibu sudahi dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.